Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Glisti Pansida Balok dengan NIM 11-2002-30. Nama saya Deborah Evianti, NIM 112000482. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik menganalisis sistem manual pada grosir lestari. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang perkembangan dan pergerakan sebuah grosir dalam menjalankan sistem kerja secara manual. Metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dengan wawancara. Selain wawancara, kami juga melakukan riset ke tempat yang bersangkutan agar dapat kami memperoleh data yang akurat. Ruang lingkup. Grosir Lestari adalah sebuah toko yang menjual sembako dan peralatan rumah tangga yang cukup besar. Grosir ini memulai usahanya sejak tahun 2007 yang berlokasi di Pematang Siantar. Grosir ini didirikan dan dipimpin oleh Ibu Rustah Mariani. Dalam pemasarannya, grosir ini memperoleh omset sekitar 500.000 sampai 1 juta per hari. Kemudian dilanjutkan oleh Deborah. Konsep dasar sistem. Pembeli atau konsumen yang datang ke grosir Lestari untuk berbelanja dan memilih produk yang ingin dibeli, setelah itu akan diberikan kepada kasir untuk dibayar. Kemudian kasir akan menghitung jumlah yang harus dibayar dan mencatat struk pembelanjaannya secara manual dan pembeli akan membayar sesuai dengan jumlah belanjaan yang dibeli. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang digunakan saat bekerja di grosir Lestari yaitu masih menggunakan kalkulator, handphone, kertas, dan pulpen sebagai alat tulis tambahan karena sistem kerjanya masih manual. Tinjauan perusahaan. Grosir Lestari adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan. Grosir Lestari menjual sembako, makanan ringan, hingga peralatan rumah tangga seperti alat bersih-bersih. Proses penjualan pada grosir Lestari masih menggunakan sistem yang manual, yaitu dengan cara pembeli datang ke toko, pembeli memilih produk yang diinginkan lalu membayarnya. Sejarah perusahaan. Grosir Lestari didirikan pada tahun 2007 yang diawali dengan menjadi warung kecil yang hanya menjual makanan ringan dan sembako seadanya seperti minyak goreng dan gula. Seiring dengan perkembangannya, Grosir Lestari mulai memperbesar usahanya dengan merambah barang dagangan dan memperluas toko hingga seperti sekarang. Struktur organisasi. Struktur organisasi dipimpin oleh pemilik toko. Adapun tugas dari pemilik toko adalah sebagai berikut. Bertanggung jawab atas harga, kualitas, dan kuantitas produk, pemilik modal yang membiayai kebutuhan toko, dan menerima hasil laporan. Kemudian ada karyawan. Adapun tugas dari karyawan adalah sebagai berikut. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memeriksa produk yang rusak, dan mencatat dan memeriksa stok barang. Ada juga kasir yang bertugas sebagai berikut. Bertanggung jawab penuh atas transaksi, membuat dan memberikan nota kepada pembeli, membuat laporan hasil penjualan kepada pemilik toko. Lalu ada proses bisnis sistem berjalan. Proses sistem bisnis berjalan dimulai dari konsumen yang memilih produk yang diminati, lalu memberikannya ke karyawan. Lalu karyawan menerima produk yang diminati oleh konsumen, lalu karyawan memberikannya kepada kasir. Kasir menerima produk dari karyawan, melakukan perhitungan total bayar, dan memberitahukan kepada konsumen. Konsumen lalu membayar dan memberikan uang kepada kasir. Lalu kasir mencetak dan membuat nota, lalu memberikan notanya, lalu membuat laporan juga. Setelah itu dilanjut dengan menerima laporan yang diberikan kepada pemilik toko, lalu konsumen juga menerima nota dan produk.
Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan mengenai bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses pelayanan dan penjualan dalam toko grosir Lestari. Spesifikasi sistem berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluar yang dilakukan dalam proses penjualan sebagai berikut. Nama atau nota. Fungsinya sebagai bukti pembayaran. Sumbernya dari kasir, tujuan dari pelanggan, medianya adalah kertas, jumlahnya rangkap, frekuensi atau setiap dalam transaksi. Format lampiran A1. 2. Nama dokumen, laporan penjualan. Fungsinya sebagai laporan penjualan, sumbernya dari kasir, tujuannya owner, medianya adalah kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan. Format lampiran A2. Spesifikasi bentuk dokumen pengeluaran. Dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen masukan, baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Organisasi perusahaan yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. 1. Nama. Nota pembelian. Fungsinya, bukti nota pembelian barang dagang. Sumbernya dari supplier, tujuannya untuk mengetahui barang yang dibeli. Medianya adalah kertas, jumlahnya rangkap, frekuensi setiap mengambil barang dagang. Format lampiran A1. 2. Nama dokumen. Formnya pesanan, fungsi bukti dari barang. Sumbernya dari bagian pembelian, tujuannya untuk mengetahui barang yang diterima. Medianya adalah kertas, jumlah lembaran, frekuensi setiap ada barang yang masuk. Formatnya lampiran A2. Permasalahan pokok. 1. Sistem yang ada di grosir Lestari masih manual dengan menggunakan buku laporan pembelian. 2. Memerlukan banyak tempat untuk menyimpan arsip pembelian pada saat pencairan harus dicairkan secara manual, sehingga menyita banyak waktu dan kemungkinan data arsip tersebut ada yang hilang. 3. Dalam pembuatan nota bagian pembelian, masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan nota, sehingga membutuhkan banyak waktu. Pemecahan masalah. 1. Dengan membuat sistem aplikasi pembelian ini, agar keterlambatan arus informasi dapat dicegah dan pembuatan laporan pembelian sudah dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga informasi yang dihasilkan secara cepat. 2. Aplikasi pembelian ini dapat digunakan karyawan grosir Lestari dalam mengelola data transaksi pembelian dengan menginput data dalam proses pengelolaan dilakukan oleh komputer, sehingga akan meminimalisir kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual, dan dapat memudahkan karyawan dalam pencairan data sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, dan mengurangi risiko hilangnya bukti pembelian barang dagang sehingga tidak membutuhkan ruang tempat yang banyak. Adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu, berdasarkan hasil dari penelitian kami, bila dibandingkan dengan penggunaan sistem komputer dengan sistem manual, masih banyak terdapat kekurangan, terlebih saat melakukan pembayaran ke kasir, karena harus mencatat struk atau nota pembelanjaan yang memerlukan banyak tempat untuk menyimpan arsip pembelian. Pada saat pencairan, harus dicairkan secara manual, sehingga menyita banyak waktu dan kemungkinan data arsip tersebut ada yang hilang. Jika menggunakan sistem komputer, tentunya permasalahan di atas tidak terjadi. Namun, kurangnya pengetahuan mengenai sistem komputer di kota kecil membuat toko yang cukup terbilang besar masih menggunakan sistem manual. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika kami mempunyai kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.